Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kedan-kedan, apa kabar? Lagi ngapain kalian? Sehat kalian kan? Banyak rezeki ya kan? Makasih lah ya udah mau mencet video ini. Jumpa lagi kita nih di channel Taka Film. Kali ini aku mau cerita film Korea ini. Tapi bukan film drakor, film gangster nih weh. Judulnya The Round Up. Yang jadi anak mudanya Ma Dong Seo. Jadi kan ceritanya polisi Korea ini pergi ke Vietnam mau jemput bandit. Tapi kan malah kena banyak masalah orang tuh di Vietnam. Biar kalian gak apa kali ya kan, aku mulai aja lah ceritanya ya. Jadi ceritanya kan, waktu tahun 2008 di kota Ho Chi Minh, Vietnam, adalah pengusaha muda dari Korea. Namanya itu Choi Yong-gi. Dia mau buka tempat usaha. Sama kawannya yang namanya Jong Hun. Pigilah dia nengok tempat sekalian mau jumpa sama rekan bisnis barunya. Namanya itu Kang Hae-sa. Yang kata si Jong Hun ini, Kang Hae-sa ini punya bisnis mobil rental. Gak lama nyampe lah si Kang Hae-sa ini ya kan. Dia sama Kong, JD sama Kibai. Terus kan masuklah Choi Yong-gi ini ke mobil. Mau ngomongin bisnis ya kan. Kawannya Kang yang namanya Kong pun ikut juga masuk ke dalam. Awalnya baguslah orang tuh ngobrol ya kan. Tapi kan weh, tiba-tiba digibal si Choi ini. Dah gitu di Korea ada orang ngamuk-ngamuk. Namanya Hedi. Nyandra cewek pula itu. Rupanya si Hedi ini weh baru lari dari rumah sakit jiwa rupanya. Ya nggak ada yang berani. Polisi pun nggak berani, kaptennya pun nggak berani. Nggak lama, ada orang turun datang lagi satu polisi. Gendut pula itu, namanya Ma Dong Seo. Nggak pakai banyak cakap, langsung masuk dia dari pintu belakang. Pelan-pelan lah dia masuk biar nggak ketahuan ya kan. Tapi kan weh, gara-gara gendut kali badannya, kena senggol barang-barang tuh. Ya jatuh barang-barang di situ. Jadinya ketahuan lah dia ya kan. Oh, makin ompaan lah si Hedi ini ya kan. Langsung ditepuk lah sama Ma Dong. Habis kejadian itu masuk berita lah si Ma Dong ya kan. Beritanya bohong pula itu. Katanya si Hedi gila itu mesti opname 3 bulan. Gara-gara kena tepuk sama Ma Dong. Gak lama datang kapten orang itu. Namanya Kapten John. Kapten John ini nyuruh Ma Dong pergi ke Vietnam. Dia disuruh jemput bandit Korea yang nyerahkan diri di Vietnam gara-gara berkasus. Bingunglah si Ma Dong nih ya kan. Bandit kok nyerahkan diri. Makin kebingungan si Ma Dong. Pergi ke Vietnam kan harus bisa bahasa Inggris. Sama siapalah dia pergi ya kan. Udah selu kau. Kita pergi sama ke Vietnam. Aku bisa bahasa Inggris, kata Kapten Jeon. 내가 할 거야. 반장 영어 할 줄 알아? 나한테 지금 영어를 노나? 우리 반장 멋있다. Besoknya sampailah orang itu di bandara Ho Chi Minh, Vietnam. Diperiksa lah orang itu sama polisi Vietnam ya kan. Parahnya lagi bahasa Inggris Kapten John ini belepotan. Gak ngerti polisi Vietnamnya ya kan. Jadinya lama lah orang itu di situ. Tapi kan untungnya datang petugas dari konsulat Korea. Namanya Chang Su. Selamat orang itu. Dah yuk kita makan dulu kata Chang Su. 나 식사부터 하실까요? Di warteg, Ma Dong ini nengok 3 orang bandit Korea. Bandit itu pun nengok. Tanda pula sama Ma Dong. Larilah orang itu ya kan. Daripada kena tangkep pikir orang itu. Gak lama datang kawan lama Ma Dong. Namanya Gasolin. Bercakaplah orang itu. Kapten John sama Ma Dong ini dinasehati sama Gasolin. Hati-hati kalian. Banyak preman di sini. Bawaan orang itu tembak sama kelewang. Gak ada hak kalian nangkep preman di sini, kata Gasolin. Paginya ke kantor konsulat Korea orang itu. Si Ma Dong ini heran kali di situ. Banyak kali selebaran orang hilang di situ. Kagetlah si Ma Dong ya kan. Udah nggak usah kaget kau. Udah biasa itu. 30.000 orang turis Korea hilang tiap bulan. Nggak ada kabar. Diculik. Kalau ada uang balik dia.
Kalau nggak ada uang, hilanglah dia, kata Changsu. Dah gitu, Changsu ini ngasih berkas bandit yang mau orang itu bawa balik ke Korea. Ditanyalah sama Madong, kenapa bandit itu mau menyerahkan diri ya kan? Merasa bersalah dia, kata Changsu. Sebelum dibawa balik ke Korea, karena alasan bandit itu agak aneh ya kan? Ditanyailah bandit itu sama Kapten Jeon sama Madong, kenapa mau menyerahkan diri. Oh ya, nama bandit itu Jong-hun. Ditanya baik-baik, Jong-hun ini nggak mau jujur, minsle. Dah gitu gayanya kreak kali. Geremlah si Madong ya kan. Kena press lah sama Madong. Udah kena press, akulah si Jong-hun. Rupanya kan alasan Jong-hun nyerahkan diri, dia mau dikelewang sama JD. Oh, jadi JD di sini juga. Baguslah, kata Madong. Langsung ke rumah JD lah orang itu. Tapi kan gitu sampai di rumah JD, terkejut orang itu. Dah mati rupanya JD. Balik lagi lah orang itu jumpai Jong-hun lagi. JD dah mati tuh, kata Madong. Kagetlah Jong-hun ya kan. Baik-baik lah Madong nanya masalah Jong-hun, tapi nggak mau jujur juga dia. Gerem kali Madong nengok Jong-hun. Dah mau ditolong, gak mau jujur pula ya kan. Mau ditepuknya aja si Jong-hun ini. Diusir pulang lah Jong-hun sama Madong. Disitulah Jong-hun ini baru mau cerita jujur. Jong-hun ini sama JD sama Kibai kerjasama sama Kang Haesa sama Kong nyulik pengusaha muda namanya Choi Yong-gi. Udah berhasil, pulanglah orang itu ya kan sambil bagi hasil. Tapi kan si Kang Haesa ini serakah kali orangnya. Sikit kali bagian Jong-hun jadi sama Kibai. Ribut lah orang itu ya kan. Pas lagi ribut orang itu, larilah si Choi ini ya kan. Sibuk lah orang itu ngejar si Choi. Dapat juga si Choi mainlah ilmu si Choi ya kan. Dia nawari Jong-hun jadi sama Kibai uang sama batangan emas. Nanti kalian ambil di hotel, kata si Choi. Tiba-tiba datang si Kang Haesanya. Merepetlah Kibai ya kan. Kok kau bunuh? Kita belum dapat uangnya ini. Siapa yang mau bayar kita? Tiba-tiba kan datang si Kong. Malamnya langsung dikuburlah mayat Choi sama Kibai. Gak lama datang si Kong. Baru pulang dia dari hotel ngambil uang sama batangan emas punya si Choi. Di sini si Kang Haesa ini nampak kali rakusnya. Habis itu Kang Haesa ini buka bungkus plastik mayat si Choi. Udah gitu, tangan si Choi sama paspornya dipoto sama dia. Dikirim ke bapak Choi. Minta tebusan lagi dia. Bukan cuma itu si Kang Haesa ini nyuruh orang untuk bantai JD sama Jong-hun rupanya. Licik nggak tuh si Kang ini. Makanya lah Jong-hun ini nyerahkan diri daripada mati kayak JD ya kan. Dah gitu Madong ini nelpon kawannya polisi di Korea, namanya Hong Seo. Madong nyuruh Hong Seo nyari informasi tentang Kang Haesa sama Choi Yong-gi. Habis itu orang itu pergilah ke alamat yang dikasih Jong-hun. Mau nyari mayat Kibai sama Choi Yong-gi orang itu, biar dibawa balik ke Korea ya kan. Udah dapat mayatnya, Madong ini telepon Gasolin. Bertanya dia tentang Kang Haesa. Gasolin ini bilang, kemarin ada preman Korea juga nyari Kang Haesa, namanya Raku. Cak kau cari tahu dulu di mana aku bisa jumpa sama Raku. Nanti kau kasih tahu aku ya, kata Madong sama Gasolin. Gak lama datang polisi Vietnam. Marah-marah komandannya. Mau ngapain kalian di sini? Kalian gak ada hak di sini. Balik kalian sana ke hotel. Oh ya, maaf lah ya. Kami cuma mau bawa mayat ini ke Korea. Habis ini balik kami ke hotel, kata Madong. Gitu polisi Vietnam dah balik, dapat SMS Madong dari Gasolin. Udah dapat dia alamat Raku di mana. Langsung geraklah dia sama Kapten Jeon.
Di tempat lain, di rumah Kang Hesa, banyak kali preman Korea turun dari mobil. Suruhan bapaknya si Choi mau nyari si Kang Hesa orang itu. Orang itu pun tahu rumah Kang Hesa ini dari mata-mata. Namanya Ceki. Tapi Kang Hesanya lagi nggak ada. Sambil nunggu Kang Hesa pulang, orang itu nyari duit yang dikirim bapaknya si Choi. Banyak kali duitnya weh. Satu koper. Dah gitu, rupanya dah sampai aja Madong sama Kapten John di rumah Raku. Rupanya Raku ini ada bisnis judi juga di rumahnya. Yang main di situ semua orang Korea. Bertanya lah Madong di mana Raku ya kan. Tapi nggak mau ngasih tahu orang itu. Malah sok jago pula sama Madong. Ya kena bogem. 다쳐, 어? Gak lama dateng Rakunya weh. 까불고 있어. Ngeluari tembak pula itu. Ya enak aja Madong ngambilnya. Kau katanya nyari Kang Hesa. Di mana rumahnya? Kata Madong. 저기, 까불이가 안 나지. 까불지 말고 일로 와, 이씨. Udah dapat alamatnya, langsung gerak orang itu. Lagi di jalan, Madong ini dapat telepon dari Hong Seo. Hong Seo ngasih tahu kalau bapaknya Choi orang kaya berat di Korea rupanya. Nama bapaknya Chun Bai. Gila wih, banyak kali bisnisnya. Lebih gilanya lagi, bapaknya Choi ini nggak ngelapor sama polisi kalau anaknya diculik. Curiga lah Madong ya kan. Mungkin nih bapaknya Choi ngirim preman bayaran nih untuk bunuh Kang Hesa. Ya betul lah kata Madong ya kan. Preman bayaran ini lagi nunggu Kang Hesa pulang. Gak lama Kang Hesanya pulang sama Kong. Siap-siap lah preman-preman itu ya kan. Gitu mau ke kamarnya, Kang Hesa ini udah curiga rupanya. Dah agak lain nih katanya dalam hati. Tapi selalu aja dewe. Karena sak kencing ya kan, Kang Hesa ini masuk ke kamar mandi. Gak sabar lah preman-preman ini ya kan. Cocok ini kata preman itu ya kan. Biar kugas dia di kamar mandi. Gitu dibuka pintunya, kena tarik dia. Kalian tengok itu, Kang Hesa yang menang. Makin gerem lah preman-preman yang lain nengoknya ya kan. Gak lama si Kong pun muncul. Mainlah orang itu di situ. Habis preman-preman tuh dibikinnya weh. Ditengoknya ada satu lagi yang masih hidup. Didatanginya lah. Ditanyailah sama Kang Hesa ya kan. Siapa yang ngirim kau? Gak mau ngasih tahu pula itu. Ya kena parang. Udah kena parang baru ngaku preman itu. Kalau dia dikirim sama bapaknya Choi. Ditelepon Kang Hesa lah bapaknya si Choi Yonggi ini ya kan. Kaget lah bapaknya kan. Kok belum mati si Kang Hesa ini katanya dalam hati ya kan. Kang Hesa ini minta balik uangnya. Ya nggak mau bapaknya. Oh ya udah, biar ke Korea aku nanti ngambilnya. Sekalian bunuh kau, kata Kang Hesa. Pas sudah sore, nyampe lah Madong sama Kapten John di rumah Kang Hesa. Gitu masuk ke kamarnya, kaget orang itu weh. Banyak kali mayat weh, berserak kali tempatnya. Banyak kali paspor-paspor orang yang diculiknya. Pikir orang itu udah lari lah Kang Hesa ini ya kan. Tapi kan weh rupanya 네가 강혜상이냐? 칼대로 놔. Rupanya kan weh bisa laron Kang Hesanya. Tinggal si Kong ya digas sama Madong. Habis itu dibawa ke rumah sakit lah Kapten John sama si Kong. Kapten ini merengek aja kerjanya. Mau cepat keluar dari rumah sakit dia, biar bisa nangkep Kang Hesa katanya. Gerem kali dia wih. Gak lama Madong dapat telepon dari Hong Seo. Hong Seo nih ngasih tahu dia kalau Kang Hesa ini banyak kali kasusnya wih. Penculikan sama pembunuhan di Asia Tenggara. Dialah banditnya.
Terus kan Hong Seo juga ngasih tahu kalau kepala polisi di Korea marah kali sama Madong sama Kapten Jeon. Buat ribut aja pula orang itu di negara orang ya kan. Oh ya dah, nanti ku jumpai dia, kata Madong. Habis itu datang Changsu ngasih tahu kalau orang itu mau dipulangkan ke Korea malam itu juga. Gila nggak Ya nggak maulah orang itu ya kan. Orang Kang Hesanya aja belum ketangkep. Udah nggak bisa minta tolong kali aku sama kalian. Pulang aja lah kalian ke Korea, kata Changsu. Tapi sebelum pulang kan Madong ini diam-diam jumpa Ikong di kamarnya. Mau nanya Ikong dia kemana Kang Hesa pergi. Rupanya kan udah nyampe aja polisi Vietnam di situ. Mau diusir paksa Madong sama Kapten. Yang nggak mau Kapten. Apa pula ya kan. Nggak lama dateng Madong. Jadi yuk kita balik ke Korea, kata Madong. Kau lagi nih sibuk kali kau. Kang Hesanya kayak mana? Kan belum kita tangkap, kata Kapten. Kata si Kong, Kang Hesa mau ke Korea, kata Madong. Oh, yaudah yuk kita balik, kata Kapten. Sampai di Korea, Madong sama Dongyun kawannya pergi ke tempat Jang Isu. Kawan lamanya nih, mantan bandit juga. Madong ini nyari informasi sama Jang Isu. Kapal apa aja yang masuk ke Korea dari Cina. Jang Isu nih nggak mau ngasih tahu. Ya palak lah Madong ya kan. Kena remes lah pelernya. Langsung nurut dia Lepon kawannya lah dia. Namanya Kapten Kim Gyo-bun atau si mata satu. Ada kapal masuk nggak dari Cina hari ini? Betul rupanya. Ada kapal masuk dari Cina di pelabuhan Gongpyeon kemarin. Langsunglah Madong nyuruh Dongyun lepon Hong Seo. Seo, kau disuruh Madong pergi ke pelabuhan Gongpyeon. Kau ambil semua rekaman CCTV di situ. Kau bawa ke kantor ya. Sampai di kantor langsung meriksa rekaman CCTV orang itu. Sang Hun ini ngasih tahu, cak kemari kalian semua. Tengok ini. Betul rupanya udah nyampe Kang Hesanya. Lagi nyuri mobil dia. Di lain tempat bapaknya Choi ini udah dapat kabar juga kalau Kang Hesa ini udah nyampe di Korea. Ya nyuruh anak buahnya lah dia nyari pembunuh bayarannya kan untuk bantu si Kang Hesa ini. Udah gitu di bandara Korea ada bandit baru nyampe. Namanya Jang Kicol sama Jang Kocol. Abang adik orang itu. Paginya Madong sama Kapten Jeon jumpai kepala polisi. Kena marah lah orang itu. Ngamuk-ngamuk kepala polisinya Kalian ini buat ribut aja di negara orang. Nembak-nembak pula kalian di sana. Pening aku nengok kalian, katanya. Dibilanglah sama Kapten Jeon. Namanya kami mau nangkep bandit. Kang Hesa ini bandit besar ini. Suka nyulik orang dia. Tah dari negara mana aja korbannya. Dia dan nyampe ke Korea ini. Mau dibunuhnya bapak si Choyonggi. Bisa perang besar nih bos. Gawat kita nih. Yang betul kau. Oh yaudah, ku kasih kalian waktu seminggu. Kalian bereskan masalah ini, kata kepala polisinya. Habis itu, Madong ini sama Hong Seo sama Sang Hun datang ke rumah Choyonggi. Takjia orang itu. Jumpalah sama mamak Choyonggi ya kan. Sedih kali mamaknya Cuma satu pula anaknya ya kan. Apa nggak sedih? Makasih lah ya dah bawa mayat anakku balik. Kalian makanlah dulu. Jangan malu-malu ya, kata mamak Choi. Habis makan, Madong dapat telepon dari Dongyun. Dia jumpa mobil yang dicuri Kang Hesa di semak-semak. Pergilah Madong ngeceknya ya kan. Itu nyampe, Kang Hesanya udah nggak ada. Rupanya kan udah nyampe aja Kang Hesa di rumah Choyonggi. Jang Kicol sama Jang Kocol pun udah nyampe juga. Kang Hesa ini lagi ngikuti bapaknya Choi dia. Nggak ada yang tahu Gitu pintu lift ditutup, baru ngaku dia. Mainlah di situ ya kan. 강혜성입니다. Di tempat parkir, Jang Kicol sama Jang Kocol ini datangi preman bayaran bapaknya Choi. Main juga orang itu di situ Jumpalah Kang Hesa sama Jang Kicol sama Jang Kocol ya kan. Langsung dibawa Chunbai sama orang itu ke dalam mobil. Nampak sama Sang Hun. Ngasih taulah dia sama Hong Seo. Seo, Chunbai diculik tuh.
Dikejarlah sama orang itu ya kan. Tapi sayangnya lolos Kang Hesanya weh. Habis itu Kang Hesa ini ngirim video pemotongan jempol Chunbai. Udah gitu minta tebusan uang dia. Banyak pula tuh weh, 2 miliar dolar. Gak lama Kang Hesanya telepon. Diangkatlah sama mamanya Choi. Kang Hesanya nanya, kayak mana uangnya? Udah dah, nanti kirim ke rekeningku ya. Kalau nggak dikirim, ku matikan suami kau. Rupanya kan wih, mamanya Choi ini jenggo dia. Berani dia, ngelawan dia. Dibilangnya lah, enak aja kau. Nanti udah kekirim uangnya, kau matikan juga lakiku. Kalau mau, ku antar uangnya sama kau. Kalau kau matikan lakiku pun nggak apa-apa. Makasih kali aku. Oh ya dah, kalau mau nganter uangnya sendirian ya datangnya, kata Kang Hesa. Oh nggak bisa, aku bawa supir. Nggak bisa bawa mobil aku, kata mamanya Choi. Terakhirnya wih, ngikuti kemauan mamanya Choi lah Kang Hesanya ya kan. Sampai bingung Kapten Jo nengok mama Choi. Gila nih dong, berani kali dia, katanya sama Madong. Yang lebih bingung lagi, siapa yang dijadi supir ya kan? Berpikirlah Madong. Pas nih, ke rumah Jang Isu lah dia. Di rumahnya Jang Isu ini lagi nipu 2 cewek cencen. Ya disuruh pulang cewek itu sama Madong. Habis itu dibawanya Jang Isu. Kau bisa nyupir ya kan? Yuk ikut kau, kata Madong. Di lain tempat, Kang Hesa sama abang adik ini nyusun rencana lah biar bisa dapat uangnya ya kan. Habis itu, yang kocol ini nelpon si mata satu, pesen tiket dia. Rupanya kan wih, habis dapat uangnya, mau lari orang itu 3. Agak siang, siap-siap lah Kapten John sama anak buahnya. Ada Hong Seo, Jang Sun sama Madong. Tapi orang itu ngikuti arahan dari Madong. Sementara Dongyun tugasnya nyari tempat Chunbai disandra. Udah gitu, mamanya Choi sama Jang Isu pun udah siap-siap mau berangkat. Sambil bawa 1 koper uang orang itu. Gak jauh dari rumah mamanya Choi, rupanya kan weh, Jang Kicol ini sama Jang Kocol mau ngikuti mamanya Choi orang itu. Di jalan Jang Isu ini suruh kali nengok koper itu. Kayak mana nggak sur ya kan? Orang isinya uang 2 miliar pula. Apa nggak mantep? Pas di simpang lampu merah, Hong Seo ini nampak Jang Kicol sama Jang Kocol. Tapi Kang Hesanya nggak ada. Bingung lah Kapten John sama Madong ya kan. Pas jam 1, mamanya Choi dapat telepon dari Kang Hesa. Disuruh putar balik mamanya Choi. Bingung lah Madong ya kan. Mau diikuti sama Hong Seo, tapi dilarang sama Madong. Udah kau terus saja, kata Madong. Gak sabar lah Kapten Jeon ya kan. Disuruhnya Sanghun ngikuti mobil Mama Choi yang diikuti sama Jang Kicol sama Jang Kocol. Bergeraklah Kapten John sama Madong. Gak lama Kang Hesa telepon mamanya Choi lagi. Disuruh putar balik lagi dia. Makin bingung lah Kapten Jeon. Pingin kali dia nangkap Jang Kicol sama Jang Kocol. Biar ketahuan Kang Hesa ngumpet di mana ya kan. Tapi Madongnya nggak ngasih. Nggak usah, Chunbai belum jumpa nih. Kita ikuti aja dulu kemauan Kang Hesa, kata Madong. Gak lama di gudang yang udah nggak terpakai, Dongyun ini jumpa mobil yang dipakai nyulik Chunbai. Tapi Chunbainya nggak ada. Ngasih tahu Madong lah dia ya kan. Madong ini ngasih tahu sama Kapten John. Oh ya dah, aku kesana nih bantu Dongyun, kata Kapten John. Habis itu masuk ke dalam lah Dongyun ya kan. Jumpa dia sama Chunbai weh. Langsung lah dibawa keluar sama Dongyun ya kan. Tapi kan weh, tiba-tiba dateng Kang Hesanya. Gitu dateng kawan Dongyun, larilah Kang Hesanya naik mobil. Gak lama Kapten John nyampe. Nampak dia Chunbai ya kan. Ngasih tau Madong lah dia. Chunbai udah jumpa nih. Tapi Dongyunnya kena tikam nih sama Kang Hesa. Cepet kau tangkep Jang Kicol sama Jang Kocol ya, kata Kapten John. Oh garam kali Madong wih. Ngasih komando lah dia supaya cepet nangkep Kang Hesa ya kan. Dah gitu Madong ini ngasih tahu mamanya Choi kalau suaminya udah jumpa. Seneng lah mamanya Choi ya kan. Karena ada ketahuan sama polisi, Kang Hesa ini telepon Jang Kicol sama Jang Kocol.
ngajak lari dia. Mundur kita weh, balik ke hotel. Udah ketahuan kita nih sama polisi. Mati kita nanti, kata Kang Hesa. Tapi yang kicol ini bandel kali. Ah, kosong itu. Gak ada itu polisi. Udah kentang ini. Kita ambil uang itu sama-sama. Kau pun bacul kali, kata Jang Kicol. Oke lah kalau itu mau kau, kata Kang Hesa. Langsung beraksi Jang Kicol sama Jang Kocol weh. Di stopnya mobil Jang Isu. Larilah Jang Isunya ya kan. Diputar balik mobilnya. Masuk dia ke Medan Mall. Dikejarlah sama abang ade itu ya kan. Hong Seok sama Sang Hun pun ngikuti juga. Sampai lari-lari Hong Seoknya. Dah sampai di parkiran, keluarlah mamaknya Choi sama Jang Isu. Dibawanya lah koper uang sama Jang Isu ya kan. Nampak sama abang adik preman itu. Dikejarnya lah ya kan sama orang itu. Karena keberatan, Jang Isu ini masuk lagi ke mobil weh sambil bawa koper uang itu. Sementara mamaknya Choi ini masuk ke mall. Dikejarlah sama Jang Kicol ya kan. Jang Kocol ini naik ke kap mobil Jang Isu biar nggak lari Jang Isu ini. Tapi Jang Isu ini nggak peduli dia. Digasnya aja mobilnya sampai kecampak Jang Kocolnya. Habis itu lari dia bawa koper uangnya. Gak lama Sang Hun nyampe. Mau ditangkapnya Jang Kocol. Ya ngelawan lah Jang Kocol. Enak aja dia ngalahi Sang Hun. Sampai mau dikampaknya. Untung kan weh Hong Seok cepet dateng. Dah gitu Madong ini nengok mobil Hong Seok. Berhentilah dia ya kan. Masuklah dia ke mall itu ya kan. Nyari Imam Mak Choi dia. Madong ini dengar ada orang teriak-teriak. Didatangilah sama Madong. Rupanya Mamak Choi udah ketangkep sama Jang Kicol. Mau dicucuknya weh. Tapi tiba-tiba datang Madongnya weh. Di jalan Jang Isu ini udah seneng kali dia bawa koper uangnya ya kan. Tapi tiba-tiba ditabrak dari belakang mobilnya. Kang Hesa rupanya weh. Dikejarlah sama Kang Hesa ya kan. Jang Isu ini pun larilah cepet-cepet dia. Sampai naik taksi. Berhasil kabur dia dari Kang Hesa. Gerem kali Kang Hesanya. Pas pula ada polisi datang mau nangkap Kang Hesa. Ya kena cucuk. 인생은 이렇게 시작하는 거야. 그 장인선을 딱 강의사를 따돌렸고요. 돈 들고 튄 거 같은데요? Di hotel Kang Hesa ini dah siap-siap dia mau lari. Gak lama ada berita kalau polisi udah ngeluarin surat penangkapan Kang Hesa sama Jang Isu. Jang Isu ini diberitakan mau melarikan diri ke Cina dia. Sampai di pelabuhan, Jang Isu ini nelpon si Mata Satu. Mau beli tiket ke Cina dia. Sebetulnya udah gak ada lagi tiket kata si Mata Satu. Tapi karena dibayar mahal, ya dapat tempat lah Jang Isu ini ya kan. Aman lah dia lari ke Cina. Gak lama dan nyampe aja Kang Hesa di situ. Awalnya Jang Isu ini sok ngelawan. Tapi karena nengok parang yang dibawa Kang Hesa, gak berani Jang Isunya. Ya enak aja Kang Hesa dapat koper uang itu ya kan. Habis itu melarikan diri lah Kang Hesa naik bus Metro Delhi. Nampak sama Jang Isu. Langsung ngasih tahu Madong dia. Pas lewat terowongan, tiba-tiba jalanan macet. Rupanya ada razia polisi weh. Madong pun di situ juga. Masuklah Madong ke bus itu ya kan. Disuruh pulang penumpang yang lain sama Madong. Tinggallah berdua Madong sama Kang Hesa. Kang Hesa ini nyoba nyogok Madong. Ya nggak mau Madong. Apa pula. Habis itu mainlah orang itu di dalam bus.
Sementara Jang Isu ini dan nyantai dia di atas kapal mau ke Cina. Nggak lama dapat telepon dia dari Madong, bilang makasih Madongnya sama Jang Isu. Rupanya kan Madong ini kerjasama sama Jang Isu. Madong ini nyuruh Jang Isu pergi ke pelabuhan supaya masuk berita di TV ya kan, biar ditengok sama Kang Hesa. Istilahnya kena jebak lah Kang Hesa ini Habis itu pesta lah Madong sama Kapten John sama yang lain, sambil ngombe-ngombe orang itu ya kan. Seneng kali orang itu. Udah beres pula masalahnya ya kan. Ya adalah habis ceritanya. Assalamualaikum.